Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2368. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bagaimana Molly bisa mengenanggung hal seperti ini? Sialan, akhirnya aku datang ke sini tapi aku tidak mendapatkan apapun untuk dimakan. Bagaimana mungkin aku bisa kabur begitu saja? Terlebih lagi kedua idiot ini mengumpulkan begitu banyak orang. Tidak peduli apapun situasinya, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri sedikit dan pergi, kata Molly. Dia menatap derasnya aturan jurang yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu dari segala penjuru. Dan akhirnya Molly meneteskan air liur. Mengingat kondisinya saat ini, dia perlu menyerap sejumlah besar aturan asal-usul abis. Sekarang kedua master domain puncak tahap tengah ini telah mengumpulkan semua orang. Bagaimana mungkin dia tidak mau mengambil resiko? Kamu tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Bunuh saja. Molly mendengus dingin. Dia melangkah maju dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat agung dan megah, memancarkan aura mengerikan dari struktur jurang dan bergegas maju. Duar. Ledakan. Dia melangkah maju nyaris tanpa perlawanan dan bergegas menuju ke arah dua penguasa domain puncak tingkat menengah yang tersisa tanpa menghiraukan apapun, mengabaikan serangan gabungan dari banyak orang kuat di sana. Fluktuasi di sini pun membuat Molly menyadari dengan jelas bahwa dia harus bertarung dengan cepat dan tegas dan tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Orang ini sangat sombong. Beraninya kamu mengabaikan seranganku. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Meskipun penguasa domain hukuman penjara tidak ada di sini, namun dia ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh anak ini. Beraninya dia bersikap begitu merajalela dan menahan serangan gabungan dari begitu banyak orang kuat seperti kami. Wajah banyak orang kuat di lembah penjara itu tampak muram melihat Molly. Meskipun kekuatan masing-masing dari mereka tidaklah kuat, tapi kuncinya adalah mereka memiliki banyak orang. Dengan koordinasi formasi pertempuran khusus lembah penjara mereka, ketika mereka bergabung, serangan itu benar-benar mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Bunuh dia! Di bawah pengawasan ketat dari orang banyak, serangan gabungan dari banyak orang kuat dari lembah neraka, semuanya merupakan jalinan dan gelombang kekuatan jurang tingkat atas yang menghantam Molly dengan keras. Molly mendengus dingin. Di dalam tubuh sucinya, kekuatan struktur jurang berevolusi di permukaan tubuhnya. Lapisan energi tak kasat mata muncul. Lapisan energi pelindung menahan serangan. Lapisan energi pelindung ini mengandung kekuatan jurang yang tak terbatas di tubuh Molly. Jika ada yang hilang, maka itu akan diisi ulang kapan saja. Di bawah perlawanan lapisan energi ini, hampir setengah dari serangan diblokir. Akan tetapi masih ada beberapa kekuatan yang dapat mengabaikan lapisan energi dan penghalang jubah lalu menembus tubuh Molly. Namun meskipun tubuh Molly belum pulih sepenuhnya, namun ia pasti sama kuatnya dengan seorang download yang paling lemah. Bahkan satu klon dari Spirit Download hanya dapat melukai Molly dengan serius. Serangan orang-orang kuat dari lembah ini hanya akan meninggalkan beberapa bekas luka kecil di tubuh Molly yang mungkin akan sembuh dalam sekejap mata saja. Banyak sekali orang kuat di lembah penjara yang melihat hasil serangan mereka dan semuanya terkejut. Apa anak ini bertahan? Serangan kita bahkan tidak melukai kulit orang ini. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak ini adalah seorang ahli tingkat Master Dao? Banyak sekali orang kuat di sana langsung terkejut dan bingung, dan mereka tanpa sadar ingin mundur. Bahkan dua orang penguasa domain puncak tahap menengah merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan berbalik untuk pergi.
Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Kata Molly. Dia mendengus dingin dan mengulurkan tangannya yang besar dan berubah menjadi tirai langit yang menakutkan, yang langsung menutupi banyak pria kuat di depannya, seperti gunung yang menjulang tinggi menekan mereka dengan ganas. Dengan suara hembusan, dalam sekejap darah dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya itu berceceran dan berubah menjadi asal mula dao besar dan melesat ke segala arah. Boom! Di telapak tangan Molly, kekuatan penelan yang mengerikan lahir, dikombinasikan dengan kekuatan dunia pelahapnya. Dia langsung menyerap kekuatan asli yang diubah dari pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di depannya ke dalam tubuhnya. Di bawah kekuatan penindasan yang mengerikan, tubuh dua penguasa domain puncak tahap menengah itu terkoyak-koyak, dan esensi di dalam tubuh mereka diserap dengan gila-gilaan oleh Molly. Tidak! Di bawah kekuatan melahap yang mengerikan, dua orang kuat dan banyak orang kuat dari lembah neraka menjerit dengan menyedihkan, dan tubuh serta jiwa mereka runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pusaran pemakan. Ini kamulah yang menghancurkan pusaran dunia pelahap. Dua orang kuat dari lembah neraka merasakan aura jantung dunia pelahap di tubuh Molly, dan mereka berbicara dengan ngeri dan juga dipenuhi penyesalan. Kalau saja mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Molly lah yang menghabisi Tuan Luoyun dan merampas harta jantung pusaran dunia pelahap dari Tuan Midao, mereka mungkin tidak akan berani menyerang Molly, sekalipun mereka punya keberanian 10 kali lipat. Hahaha, keren. Mengabaikan teriakan putus asa dari orang-orang ini, banyak kekuatan jurang memasuki tubuh Molly. Meskipun kemurniannya tidak tinggi, namun jumlahnya cukup besar untuk memuaskan rasa laparnya, menyebabkan Molly tertawa terbahak-bahak. Orang-orang kuat dari lembah penjara ini secara kolektif satu tingkat lebih tinggi daripada orang-orang kuat dari pusaran dunia pelahap tempat Tuan Luoyun berada. Ini memungkinkannya untuk menikmati makanan langka yang sangat langka, dan sumber daya dalam tubuhnya juga terus mengalir. Pada saat yang sama, di beberapa sudut lembah penjara yang jauh nampak, ada beberapa bawahan dengan kultivasi yang lebih lemah yang belum mengambil tindakan. Namun, ketika melihat ini, mereka semuanya melarikan diri karena takut. Molly melirik sekilas dan tidak mengejar semut-semut ini. Sebaliknya, dia menelan ludah dan menelan semua saripatinya ke dalam perutnya. Tapi tepat pada saat ini, kau lagi, beraninya kamu bertindak liar di wilayahku dan mencari kematian. Dengan suara ledakan yang keras, kekosongan tempat lembah penjara berada tiba-tiba menjadi gelap dan seluruh langit tampak berubah dari siang menjadi malam dalam sekejap. Bersamaan dengan suara gemuruh, aura mengerikan menyapu dengan liar dari area inti wilayah kekuasaan Master Midao. Setelah perjalanan panjang, akhirnya tiba di atas lembah penjara. Nampak di atas kepala Molly sebuah sungai kehancuran yang besar mengalir. Namun sungai kehancuran ini jelas jauh lebih lemah daripada yang pertama, dan itu adalah tiruan asli dari penguasa Master Midao yang dia tinggalkan di wilayahnya. Wah, kamu cari mati. Sungai kehancuran yang panjang itu lalu berubah menjadi tubuh besar dari sang dewa kehancuran Master Midao. Matanya bagaikan bintang jatuh dan aura yang tak berujung dari segala penjuru langit dan bumi bangkit dan berubah menjadi sangkar yang mengerikan yang lalu menutup dan menghancurkan ke arah Molly. Oh tidak, klon Master Midao ini datang begitu cepat, kata Molly. Namun sebelum Molly bisa pulih dari kegembiraannya menyerap begitu banyak orang kuat, dia sudah terjebak dalam kehampaan gelap yang tak berujung dan tiba-tiba terkejut. Molly menarik napas dalam-dalam, menghisap sisa saripati itu ke dalam tubuhnya, lalu kemudian melangkah maju dan berlari kencang menuju langit di luar lembah penjara. Kali ini bagaimana mungkin guru tahu ini membiarkanmu pergi? Hancurkan!
Dengan raungan marah dari klon Master Midao itu, sebuah aura penghancur yang tak berujung melonjak dari tubuh klon Master Midao. Dengan ledakan keras itu berubah menjadi kekuatan penghancur yang mengerikan yang memadat dan memblokir Molly dari segala arah. "Sialan, itu cuma tiruan. Kenapa kamu berpura-pura menjadi di sini?" kata Molly. Dia menjadi sangat geram dan Molly meraung marah lalu menyelancarkan pukulan yang sangat dahsyat yang langsung berbenturan dengan kekuatan penghancur yang dilepaskan oleh Master Midao yang seketika menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan. Dan saat ini di suatu tempat yang sangat jauh dari sini terlihat Qin tiba-tiba mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan dan menekan penguasa domain hukuman penjara dan dua bawahannya secara langsung di bawah telapak tangannya, seketika mengubah mereka menjadi 3 pria kecil. Dia kemudian mengerutkan kening dan melihat ke arah lembah penjara. Aneh, siapa yang bertarung dengan Master Midao di lembah penjara di sana? Kata Qin tampak mencurigakan. Di arah lembah penjara itu, aura Dewa Midao dapat terlihat dengan jelas dan bergemuruh membuat semua orang-orang menggigil ketakutan. Para penguasa seperti penguasa wilayah api lilin Juhuo dan penguasa Lianci pun bergegas turun untuk memberi penghormatan sekaligus menatap ke arah tempat terjadinya ledakan tersebut dengan kaget. Tuan Midao telah tiba di lembah penjara. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, jika Tuan Midao mengetahui keberadaan kita di sini, rencana Anda akan gagal. Tuan Midao akan mengetahuinya dan Tuan Lingdao akan menghancurkan rencananya, kata penguasa api lilin Juhuo dengan tergesa-gesa dan merasa takut. Meskipun dia dipaksa untuk menyerah kepada Qin, tapi rasa takut terhadap dewa kehancuran Master Midao yang telah dirasakannya selama miliaran tahun telah tertanam dalam jiwanya. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan rasa takutnya terhadap Dewa Midao hanya dengan mengendalikan jiwanya. Penguasa domain hukuman penjara yang tertindas tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Hahaha, itu Tuan Midao. Nah, kenapa kamu tidak segera melepaskan kami? Aku sudah meledakkan formasi lembah penjara dan fluktuasi ini telah menarik perhatian Master Midao. Jika Master Midao mengetahui konspirasimu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kamu berada di bawah komando Master Lingdao, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Dan Master Lingdao tidak akan pernah berbalik untuk melawan Master Midao hanya untukmu, kata penguasa domain hukuman penjara. Dia meraung berulang kali dan bertindak seenaknya. Dia sudah merasakan keributan besar di lembah penjaranya sendiri dan tahu bahwa tindakan ini telah menarik perhatian Master Midao, dan dia merasa sangat yakin. Yah, biarkan aku pergi cepat. Kamu hanyalah antek di bawah komando Master Lingdao. Meskipun tindakanmu diizinkan oleh Master Midao, namun tindakanmu hanya dilakukan secara rahasia oleh Master Midao. Begitu kamu terbongkar, Master Lingdao pasti tidak akan mengakui statusmu. Jadi ayo cepat pergi, masih ada secercah harapan, kata dua penguasa domain puncak tahap menengah lainnya. Mereka juga meraung terus-menerus dengan momentum yang arogan. Berani sekali kamu, penguasa wilayah hukuman penjara. Kamu masih keras kepala bahkan saat kematian sudah di depan mata, teriak penguasa wilayah cahaya api lilin Juhuo dengan marah. Penguasa domain hukuman penjara saat ini dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia meraung, Juhuo, dasar bajingan, aku memperlakukanmu sebagai sahabatku, tetapi kamu mengkhianatiku dengan begitu mudahnya. Sebelum keadaan menjadi tidak dapat diubah, mengapa kamu tidak kembali ke jalur kebenaran yaitu Master Midao dan menyelamatkan kami, atau kamu akan mati juga?